namanya bukannya fans tapi friends. Artinya hari ini agenda hari ini happy anniversary 15 tahun. Iya. Kapino sama fans. 15 tahun perjalanan sama fans itu kayak gimana sih Kapino? Perjalanan 15 tahun sama fans tuh justru yang menarik buat saya adalah keberadaan fanbase ini tuh bukan saya yang buat gitu. Tapi mereka memang benar-benar militan, mereka memang benar-benar membuat sendiri sampai mereka mengajukan tadinya namanya VGB fans atau apa kalau nggak salah Vino. Cuman saya yang ganti. Saya bilang saya nggak mau jadi ada kelas yang beda antara fans dengan idolanya. Saya pengennya kita sama aja karena saya nggak bisa akan berkarir di sini tanpa adanya bantuan teman-teman semua. Jadi akhirnya namanya Friends. Ya udah, jadi VGB itu disingkat dari nama saya Vino G. Bastian dan Friends. Jadi selalu support terus. Mereka selalu, walaupun nggak bisa tiba-tiba jumlahnya banyak, kadang-kadang juga sedikit, tapi yang paling penting buat saya tuh gimana caranya tetap konsisten gitu. Nah selama 15 tahun mereka konsisten terus, walaupun udah tadinya masih single, sekarang udah pada berkeluarga, punya anak, bahkan tadi ada yang punya cucu. Buat saya tuh luar biasa banget sih, dan mereka udah kayak apa ya, nafas buat saya untuk berkarya gitu. Jadi setiap saya punya sebuah karya, mau karyanya itu sukses atau nggak sukses, mereka tetap selalu ada bersama saya. Pengalaman nggak sih Kapino sama pengalaman menarik gak sih sama fans sendiri Kapino? Pengalaman menarik banyak banget sih, pengalaman menarik. Bahkan dulu pernah ada satu film saya, pemainnya tuh mereka semua gitu, jadi mereka diminta untuk datang untuk main gitu. Cuman karena mereka bukan orang film, bukan orang yang berada di entertainment, kadang-kadang kan kasihan. Syuting tuh kelihatan enak gitu, tapi harus berulang-ulang, terus harus dari pagi sampai pagi. Jadi akhirnya ya udah, mereka cukup menikmati kalau filmnya atau karyanya keluar aja. dispesialkan banget sama para fans tuh selama 15 tahun tuh. Banget. Kayak gimana sih Kapino? Aduh, terharu banget sih, terharu banget. Saya selalu kalau ada momen-momen kayak gini tuh kayak tadi, kayak nggak bisa nahan-nahan gitu. Karena gimana ya, karena dia tahu, mereka tuh tahu dari saya dari belum jadi apa-apa sebenarnya, dari film pertama, bahkan dari karya pertama, dari banyaknya film yang nggak sukses juga gitu, mungkin ada banyak haters juga gitu, tapi mereka tetap setia aja gitu. Mereka tetap membangun VGB Friends ini dengan apa ya, dengan kekeluargaan gitu. Dan mereka juga bukan tipe fanbase yang mereka militan tapi nggak pernah menjelek-jelekan orang yang nggak suka sama karya kita gitu. Jadi kalaupun ada orang yang suka, ya mereka santai aja gitu. Jadi mereka udah cukup dewasa gitu, dan buat saya keberadaan mereka tuh bisa jadi tujuan saya sih. Kadang-kadang misalnya kalian tuh mau lihat saya bikin film apa lagi sih? Biasanya kita diskusi gitu. Maunya film action gitu. Oke, bikin film action. Terus kayak kemarin kita belum pernah lihat nih Kapino main film horor gitu. Akhirnya saya ambil film Kodrat gitu. Jadinya hal-hal kayak gitu tuh buat saya penting gitu. Jadi bukan cuman si penggemarnya atau fansnya ini yang selalu mendengarkan idolanya, tapi di sini kita balik, kita yang selalu mendengarkan mereka, apa sih yang kurang, apa sih yang lebih, apa sih yang kan kadang-kadang kita juga jenuh, kadang-kadang kita juga capek, tapi dengan keberadaan mereka tuh bikin kita jadi semangat. Ini tiap tahun Bang mungkin rutin Tiap tahun. Ada waktu tertentu. Tiap tahun. Kalau momen ini sebenarnya tiap tahun kan, biasanya bulan Maret itu emang anniversary VGB Friends. Biasanya kita ke panti asuhan atau enggak bagi-bagi sama anak-anak jalanan. Tapi karena ini tadi hujan, jadi kita ngumpul dulu di sini. Nanti teman-teman baru ngelanjutin lagi bagi-bagi sedekah lah sedikit gitu. Terus dan yang saya banggain sama teman-teman VGB Friends ini, mereka tuh selalu cepet banget kalau misalnya kayak ada ada bencana di mana, gempa atau apa, mereka tuh dengan kemampuan yang mereka punya, mereka bisa tiba-tiba, ini anak-anak ini udah nyampe di Palu gitu, karena ada VGB di Palu juga, bisa di Banten, yang menyalurkan bantuan-bantuan itu. Dan ini membuat saya jadi kayaknya hubungan antara fans dan idola itu nggak cuma dari sekedar support di karyanya deh, ternyata bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Bahkan di antara mereka punya project sendiri, bikin project sendiri yang menghasilkan uang, dan buat saya itu bermanfaat banget. Jadi kita nggak cuma nongkrong-nongkrong doang. Sebagai banyak yang fans dan apapun itu netizen bisa dibilang juga, ada nggak sih mungkin fansnya Kapino
Filipina tuh yang sangat ngebela banget gitu. Kayak tadi mungkin dikritik ataupun ada kan kadang-kadang fanbase-nya yang sangat-sangat menjaga Iya. banget artisnya sampai berantem. Iya pastilah, pasti ada gitu. Karena gimana pun juga kita nggak bisa menyalahkan mereka ya, karena mereka adalah yang paling tahu jatuh bangunnya kita gitu. Mereka yang apa namanya yang tahu banget perjuangan tiap idolanya masing-masing gitu kan. Dan juga di VGB Friends. Jadi ketika ada orang yang tiba-tiba mungkin nggak salah juga tapi bilang mengkritik sementara kritikannya itu nggak masuk, nggak kena karena orangnya sebenarnya nggak kenal siapa idolanya gitu. Misalnya mereka cepat banget merespon balik itu, tapi dengan kedewasaan mereka cara meresponnya pun kita sama-sama belajar. Jadi responnya itu nggak yang merespon balik dengan keras juga, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar-benar informatif gitu loh. Kalau dulu begitu misalnya ada sesuatu yang sebetulnya maksudnya nggak menyerang, tapi buat mereka ya itu berupa serangan gitu. Mereka dengan cepat banget dan bisa akun hilang tuh kalau dulu belum ada sih ya, karena kan dulu nggak apa namanya kayak sosmed itu nggak seperti sekarang gitu kan. Dan tapi adanya pertemuan rutin seperti ini, bahkan yang datang itu udah sama anak-anaknya, ngebuat kita tuh udah bukan jadi kayak antara fans sama idola sih, udah benar-benar keluarga. Biasanya saya Marsha anak saya biasanya suka datang, tapi karena ini pas puasa, anak saya puasa, besok apa namanya kemarin dia agak kurang fit, jadinya jagain di rumah. Terus ada nggak sih? Komunikasi sama fans tetap solid mungkin gimana? Ya, Sebetulnya kalau buat saya pribadi ya, dengan gimana membuat suatu fanbase itu tetap solid dari kitanya sendiri sih. Gimana caranya kita menghargai mereka gitu, gimana kita caranya kan kadang-kadang gini, ada teman dari jauh dari Lampung datang ke sini susah payah gitu ya, sikap kita di sini, penerimaan kita gitu, dan penerimaan teman-teman di sini gitu. Bahkan apa namanya tadi yang dari Banjarmasin juga saya tanya, kamu di Jakarta apa namanya ada keluarga gitu? Saya enggak. Terus gimana ya, kan kita semua keluarga. Dan buat jawaban-jawaban seperti itu tuh buat saya bikin kita jadi tambah solid gitu. Bahkan dulu waktu saya mau nikah gitu, padahal nggak ada pengumuman apa gitu, tiba-tiba di tempat nikah saya tuh udah banyak tenda kayak orang nonton Woodstock, itu dari mana-mana udah bikin tenda di situ. Dan buat saya itu satu support yang luar biasa sih. Nah, penerimaan kita, cara kita memposisikan diri ke teman-teman itu yang membuat mereka jadi solid. Jadi nggak ada kayak solid terus harus ini gitu, harus nggak boleh A B C, enggak, kita nggak punya aturan itu. Bahkan ketika mereka mengidolakan di luar saya gitu, selain saya, buat saya itu sah-sah aja gitu. Nggak bisa yang kayak lo udah ngidolain orang lain, lo keluar dari Figures, enggak, kita tuh nggak pernah ada seperti itu. Jadi semuanya memang berdasarkan emang ya udah family aja. Kalau abang tentang Ramadan kan perjalanan Ramadan tahun ini ada perbedaan seperti apa? Iya, Ramadan tahun ini biasanya Ramadan sebelumnya tuh saya pas banget syuting gitu. Nah, kebetulan tahun ini syutingnya persis sebelum masuk bulan Ramadan, dan jadi Ramadan ini agak sedikit leluasa. Paling mulai proyek baru ini belum syuting sih, masih workshop film. Terus ya paling ngisi acara di mana gitu, kayak sekarang sama teman-teman VGB Friends, besok dengan komunitas skuter saya kita mau apa namanya galang dana untuk teman-teman yang di panti tunanetra gitu, untuk apa namanya berbagi. Karena buat saya keberadaan komunitas fanbase ini tuh justru terlihat di saat-saat seperti ini gitu loh. Solid nggak solidnya, kompak nggak kompaknya, justru bukan ketika kita kayak filmnya lagi keluar, karyanya lagi keluar, tapi justru dengan momen-momen Ramadan kayak gini tuh malah bikin kelihatan gitu, oh ternyata yang datang banyak. Biasanya lebih banyak lagi, cuman karena memang hujan banyak yang cancel karena kebanyakan naik kendaraan umum dan motor kan, jadinya kasihan dari jauh. Anak sendiri sudah proses belajar untuk puasa. Udah Jizi udah puasa, udah dari berapa tahun lalu udah puasa. Walaupun kadang-kadang
sekolahnya dia kan pulang sampai jam 2, pulang-pulang tuh kadang-kadang udah lelah banget, udah capek gitu. Saya sih tetap nawarin masih kuat, kalau bisa kuat alhamdulillah, kalau nggak kuat juga nggak apa-apa, boleh buka gitu besok ini lagi. Dan tapi kadang-kadang dia terpacu karena pengen membuktikan juga gitu, aku kuat. Akhirnya sampai alhamdulillah sekarang hari keberapa nih ya? Dia bolongnya cuman sekali karena dibangunin nggak bangun karena udah kecapean banget pas dia bangun dia langsung oh, aku lupa gitu. Tapi kan anak kecil ya, maksudnya udah terusin aja nggak apa-apa, kalau lupa tanggung. Kayak udah. Tapi kalau anak sendiri dikasih reward gitu nggak sih? Iya, kalau dikasih reward Ya udah bisa sampai selesai 30 hari. Enggak sih, saya nggak pernah ngebiasain misalnya dapat nilai bagus, dapat reward, puasa dapat reward, karena buat saya itu kewajiban kamu gitu. Itu kewajiban kamu. Maksudnya puasa itu bukan untuk bukan untuk aku, bukan untuk mami atau daddy gitu, tapi itu untuk kamu. Kamu belajar, kamu ngerjain PR, kamu ranking, kamu gak ranking, itu bukan buat kami, tapi itu buat kamu. Jadi kamu harus mulai bertanggung jawab gitu. Jadi nggak pernah tuh saya kasih iming-iming untuk apa gitu. Kalaupun tiba-tiba nilainya bagus, aku nilainya bagus gitu, alhamdulillah, berarti Allah sayang sama kamu karena kamu rajin belajar. Dengan kayak gitu dia jadi kayak terpacunya tuh ke situ gitu. Karena saya takut ya kalau misalnya kita kasih reward di saat kita bisa kasih dia seneng, tapi di saat kita nggak bisa kasih atau di saat itu semangatnya jadi berdasarkan itu gitu, bukan berdasarkan emang itu kewajibannya dia gitu. Tapi kan di keluarga juga ada yang muslim, jadi Iya. toleransi beragamanya seperti apa sih Kak Mila dari keluarga Kak Caca sendiri? Iya, ibu saya dari Marsha non muslim, tapi dia sangat toleransi sekali gitu, sangat bersyukur sekali. Bahkan kalau sahur dia ikut sahur, kalau buka puasa dia ikut buka puasa. Jadi justru beliau yang lebih heboh dari kita gitu. Udah nggak usah gitu. Jadi makanan selalu ada, selalu apa gitu. Sampai kalau misalnya buka puasa nggak ada makanan, kadang-kadang yang pusing dia, nggak usah, kita buka puasa cuma sedikit aja kok gitu. Jadi memang di keluarga saya perbedaan agama, kepercayaan itu udah biasa banget. Jadi toleransi di antara kita tuh udah biasa banget gitu. Jadi udah, karena ibu saya juga dulu mualaf, ketika kami lebaran, keluarga non muslim itu justru yang datang gitu. Nanti gantian ketika mereka merayakan, kita yang ikut silaturahmi gitu. Semuanya jadi indah sih kalau kita hidupnya seperti itu gitu. Dan kita makin yakin bahwa apa yang kita jalanin itu benar gitu. Ada nggak sih menemukan pihak mama mertua sendiri sibuknya apa sih kalau biasa kalau bulan Ramadan tuh mau nyiapin takjil atau apa? Takjil nanti kalau udah deket lebaran bikin rendang, karena kan dulu almarhum mami saya tuh bikin rendang, biasanya dia yang masakin, tapi karena udah nggak ada jadi mertua yang pengen bikin gitu. Terus ya benar, takjil, buah-buahan, macam-macam sih. Kebetulan memang maminya Marsha tuh udah umur 80 lebih gitu, tapi masih fit, masih suka berkebun, masih apa. Jadi kayaknya dengan ikut puasa dia juga jadi merasa sehat ya gitu. Jadi dia merasakan manfaatnya juga. Ada menemukan pengertian dengan toleransi beragama itu juga nggak sih? Oh iya, dan saya juga sangat menekankan itu gitu. Saya memilih dia sekolah di tempat yang memang benar-benar mengerti tentang toleransi, mengerti tentang disabilitas. Karena banyak anak-anak yang punya pandangan negatif terhadap disabilitas maupun teman-teman disabilitas ataupun special need ataupun orang yang berbeda agama, karena bukan salah anaknya, karena orang tua pemahamannya beda. Dan saya nggak mau anak saya seperti itu gitu, karena lingkungan saya dari kecil selalu berhubungan dekat dengan banyak keyakinan gitu, dengan anak-anak yang mungkin tidak beruntung gitu.
Jadi buat saya pengen anak saya juga seperti itu gitu. Rasa favorit buka puasa apa sih kayak dari dirimu dan kakak? Kalau saya pasti buka puasa tuh kurma, itu pasti kurma. Terus biasanya kita justru habis makan kurma tuh nggak makan yang manis, nggak minum yang manis-manis tuh. Biasanya kita minumnya air putih dulu, baru sholat. Habis sholat baru makanannya itu yang besar-besar. Cuman biasanya kalau puasa itu gatel, wah ada makanan ini nih, kan makannya keluar semua tuh, muncul kan gorengan, apalagi kalau di online mendadak bikin apalah, roti jala ini, pempek apa yang sebelumnya nggak pernah muncul tiba-tiba muncul banyak banget. Itu yang kadang-kadang kita suka hilang, beli banyak nggak kemakan. Akhirnya mulai tahun ini kayaknya harus benar-benar dipilih-pilih lah, jangan mubazir. Kak Wino, dari cara tadi kakak ngobrolin soal anak, mungkin cara didiknya kakak sendiri itu berbeda nggak sih sama kakak dengan istri kakak? Kalau misalnya cara didiknya pasti nggak mungkin 100% sama ya, karena kan gimana pun juga Marsha didikan orang tuanya, saya didikan orang tua saya, pasti punya perbedaan. Tapi gimana cara berkomunikasinya itu biar nggak menjadi anak ini bingung gitu. Jadi antara yang saya pegang dan dia pegang itu kita lihat anak kita ini yang mana sebetulnya ininya cocoknya yang mana. Jangan mengcounter di depan, jangan berdebat di depan mereka untuk itu gitu. Tapi so far juga tanpa harus nanti kamu ngurus ini, aku ngurus ini gitu, atau enggak kamu ngerjain ini, aku kerjain ini, tanpa ada perjanjian itu gitu. Kita udah bisa connect sendiri gitu. Misalnya kayak, wah ini anak PR matematika nih, mau gak mau karena dulu saya sekolahnya teknik, udah akhirnya saya bantuin gitu. Ntar begitu ada tugas apa lagi nanti gantian, itu untuk tugasnya doang. Terus misalnya nanti ada kegiatan apa, ya pokoknya berbagi tugas udah klik gitu loh. Oh ini kamu ya, karena aku lagi syuting. Jadi semuanya itu udah kejaga banget. Dan biasanya kalau misalnya salah satu lagi syuting, itu kita nggak mau ganggu. Karena biasanya kalau orang film, me time-nya dia itu saat syuting. Jadi misalnya saya lagi syuting nih, saya menikmati aja tuh, menikmati syuting, menikmati pekerjaan. Jadi kalau anak kenapa-napa atau anak butuh apa-apa tuh hampir, kecuali yang urgent ya, itu hampir nggak pernah dikasih tahu tuh, karena pengennya saya tenang aja. Karena giliran Marsha syuting, gantian tuh saya kayak gitu. Pokoknya semua harus kondusif gitu, dan ganti-gantian. Jadinya tenang. Kalau misalnya lagi syuting, teleponin mulu nih anak gini, pusing sih lama-lama gitu. Dan itu tanpa kita set up ya. Jadi ternyata oh iya, kayak begitu ya. Kalau saya syuting kayaknya semua jadi tenang. Begitu dia syuting, ya udah saya nggak bikin dia kalang kabut. Tapi memang menghindari debat depan anak ya. Debat? Oh iya. Jadi kayak kalau misalnya Mas Wino sendiri kayak pengennya kayak gini, ternyata kalau Mas Wino juga pengennya kayak gini, jadi jarang ya debat. Sebetulnya kan kalau suami istri itu nggak debat tuh kan nggak mungkin. Itu nggak debat tuh nggak mungkin gitu. Nggak mungkin semuanya itu baik-baik seperti yang terlihat di sosmed tuh nggak mungkin. Semuanya pasti ada pasang surutnya gitu. Tapi gimana pun juga anak di usia yang belum perlu dan nggak perlu tahu soal urusan orang dewasa itu bisa tahu, nggak usah gitu. Jadi kita udah punya momen-momen yang memang ketika momen-momen serius soal apapun, pekerjaan ya nggak di situ gitu, nggak di depan anak gitu. Nanti ketika di depan anak ya sewajarnya aja gitu. Tapi kalaupun nanti tiba-tiba terbesit ngomong sesuatu yang nggak berat ya nggak apa-apa. Jadi memang semua itu fleksibel, nggak jauh beda lah sama teman-teman semua. Tapi Wino, untuk urutan sendiri kan lagi itu viral juga, antara istri dan anak, Kak Wino sendiri itu tipikal yang suami yang memilih untuk utamakan istri dulu baru anak, atau anak dulu baru istri? Iya, memang kalau saya prinsipnya memang istri dulu baru anak gitu. Karena buat saya anak itu buah cinta dari pasangan suami istri gitu kan. Kalau nggak ada istrinya atau nggak ada suaminya ya ribet gitu. Jadi buat saya istri adalah pasangan hidup yang nanti ketika anak kita sudah besar, anak itu akan pergi, ya kita tinggal sama istri kita gitu, sama itu teman kita gitu. Jadi yang harus benar-benar kita jaga
ya pasangan kita. Tapi statement ini bukannya ngomongin karena anak itu nggak penting, enggak, sama sekali enggak. Tapi maksudnya gini loh, anak itu juga akan tumbuh dengan baik kalau kedua orang tuanya juga baik gitu. Nggak masalah misalnya ada teman-teman atau keluarga saya yang mungkin pisah gitu, divorce, nggak masalah gitu. Tapi kan di depan anak mereka nggak bisa kayak gitu, mereka harus tetap orang tuanya. Nah buat saya tuh itu loh. Jadi pentingnya pasangan dua adalah kalau hubungan kita dengan suami dan istri itu udah baik, saya percaya banget anak juga pasti akan bahagia juga. Jadi buat saya kuncinya itu sih, karena itu yang paling sulit gitu, menjaga selalu baik-baik aja tuh juga kadang-kadang sulit gitu. Tapi gimana caranya tetap komitmen, kan susah itu komitmen kan sebenarnya. Tapi ada kemungkinan bang buat maaf nggak? Pengumuman gitu kan? Pengen banget, kalau udah ngomong sih pengen banget. Cuman kan kadang-kadang dulu pertama kali kita pengennya nggak langsung pengen dapat pengumuman, pengennya kerja dulu, ternyata dapat pengumuman. Begitu kita mau tambah, ternyata belum dapat. Ya mungkin juga usia juga mempengaruhi ya. Walaupun kalau Tuhan mau bilang apa tetap terjadi sih. Tapi faktor-faktor itu juga yang kita pikirin gitu. Ketika punya hubungan lagi, kita udah siap atau belum, kesehatan gimana, jadi itunya banyak. Tapi kalau mau, kalau dikasih mah berapapun juga alhamdulillah. Nggak tahu tuh, nggak tahu. Dulu kalau misalnya ketemu, ini anaknya ibunya banget ya. Sekarang ini anaknya bapaknya banget ya. Jadi saya tuh nggak, kalau kita yang karena ketemu tiap hari tuh nggak pernah tahu ini anak mirip siapa, ini anak ngikutin siapa gitu. Tapi kalau orang lihat, oh iya. Bahkan saya tuh suka nanya, emang beneran dia mirip aku gitu? Kayaknya mirip aku deh. Masa sih tadi? Ya kayak gitu tuh. Cuman kayak misalnya kebiasaan karena perempuan, karena ngeliat suka ibunya mungkin dandan, pakai baju apa ya itu ikut ibunya. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba aku mau diboncengin motor dong gitu ya, mau ikut naik motor, terus tiba-tiba suka main basket, kadang-kadang makanan tuh dia kayaknya ikut ke saya tuh, saya suka yang asem-asem, saya suka yang apa, dia tuh itu lebih ke saya tuh, jadi bagi-bagi lah. Memberikan arahan untuk anak itu kan suami istri acting semua nih, film semua gitu, bakat diarahin bakat. Nah dia itu memang enggak kita nggak pernah ngarahin secara khusus gitu. Dia harus jadi apa gitu. Cuman memang dulu waktu kita cari-cari nama, saya dapat nama dari buku gitu. Zizi itu artinya adalah anak yang mencintai seni. Terus anak yang kalau dia udah sukses, dia udah sukses lah dalam hidupnya, dia nggak lupa sama rumah, dia akan kembali ke rumah gitu, kembali ke orang tuanya, itu nama artinya gitu. Jadi wah ini bagus banget gitu, soalnya saya ngeliat banyak anak-anak yang udah sukses orang tuanya ditinggalin ini apa, terus akhirnya saya pakai nama itu, dan sekarang dia tuh jadi seneng banget sama itu, sama seni gitu. Kayak misalnya dia kalau misalnya di film dia nggak suka jadi bintangnya, dia sukanya di monitor gitu. Misalnya kayak syuting sama Mas Riri Riza, sama apa, dia tuh selalu di sampingnya tuh di monitor, dia ngeliatin ini, dia ngeliatin apa. Dan dari situ nggak pernah kita ajarin sih, tapi begitu kita nonton film dia jadi lebih detail tuh. Kayak misalnya dia itu CGI-nya ngapusnya nggak benar. Jadi misalnya kalau kita syuting pakai green screen CGI itu kan suka ada hijau-hijaunya ya. Kalau misalnya hijau-hijau yang ngapusnya nggak benar, kan kelihatan. Nah, saya tuh yang kerjaan saya di situ, saya bisa sampai nggak ngeliat, dia tuh bisa ngeliat sedetail itu gitu. Terus kayak misalnya kamu tadi pas di bagian ini aksennya hilang misalnya gitu, dia bisa sampai sedetail itu gitu. Dan buat saya, oh ya emang darah seni itu ternyata ada gitu ya. Tapi cuma beda aja. Beda aja, dan saya nggak pernah. Kamu harus ini, kamu harus ini. Oke? Klasik mungkin Harapan di tahun ini buat Oke, buat teman-teman semua,
yang melaksanakan ibadah puasa, saya ucapin selamat beribadah puasa, semoga sehat selalu, mohon maaf lahir dan batin, dan nanti mau lebaran yang pulang kampung agar tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Saya dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sehat selalu buat kita. Amin.